kembali dengan kami di tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Malam ini kita tetap masih membahas soal perang Palestina versus Israel. Tapi kami di sini akan coba mengupas dari sisi gaibnya, sisi goibnya. Ternyata di sana juga kan dari konten kemarin ada semacam pasukan sekte-sekte kayak gitu. Saya juga kurang begitu paham. Ya, intinya mungkin dari pihak lawan pun ada bantuan dari gaib-gaibnya juga. Nah, untuk itu nanti kita akan coba untuk menarik gaib yang membantu perjuangan Israel. Nanti kita akan coba tarik ke sini ke mediator dan kita ajak dialog dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita semua dan mediator termasuk saya juga diberikan keselamatan, kesehatan, dan untuk sahabat semua jangan lupa tetap support kami, tetap dukung kami agar kami lebih berkembang lagi. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan di sini atau dialog kita di sini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi tidak menyita waktu. Siap Kang. Ya Allah. Penting itu kan, penting. Masya Allah, saya minta pentingnya berlapis-lapis tidak bisa ditembus. Mencoba untuk dan semua penyusup dari dalam seni bisa tampil. Hanya yang saya tarik yang bisa masuk dalam tubuh media. Lapisan semuanya, ruh dan sukmanya sudah bisa terdeteksi dan tempat ini semua itu terdeteksi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sang yang cahaya ini, pemimpin pasukan gaib yang membantu Israel. Untuk benteng dengan lapisan-lapisan berapapun lapisan itu semua yang tembus, lebur semua lapisan. Yang paling kuat pemimpin utamanya masuk dalam tubuh mediator Allah. Lengkap semuanya Allah. Tidak bisa lepas. Santai aja, santai. Bisa komunikasi. Suaranya terbuka. Wah, itu mediatornya saya minta. Wah, kita suaranya tersambung, terbuka. Kunci-kunci Allah. Dengan bangsa apa saya ini bicara? Jin. Bangsa jin. Oh, bangsa jin. Bangsa jin dari golongan apa? Golongan apa kamu?
Apa kamu yang ikut andil berperang di Israel sana, yang membantu pasukan Israel? Ya. Dari golongan apa kamu? Jin. Iya, golongan jin. Maksudnya golongannya golongan apa, jenisnya apa? Semua wujudnya. Wah, ternyata Allah. Kamu jangan bohong. Bukan bangsa jin kamu. Aslinya tampil. Udah berbohong. Masih jebol. Kenapa panggil-panggil saya? Ya buat komunikasi aja, kita komunikasi, ngobrol, dialog, ya seputar apa? Ya seputar perang Israel Palestina. Kamu dari golongan mana? Iblis. Dari golongan iblis. Kamu yang membantu pasukan Zionis itu. Ya, Membantunya bagaimana? Dengan cara apa? Bagaimana cara kamu membantu mereka? kami kasih kekuatan. Kasih kekuatan. Ya caranya bagaimana ngasih kekuatan itu? Kami masuk ke dalam tubuh-tubuhnya. Masuk ke dalam tubuh-tubuhnya. Masuk ke dalam otak-otaknya, ke dalam pikiran-pikirannya, sehingga mereka tidak ada rasa belas kasihan. Jadi mereka sadis kejam itu gara-gara sampai teman-temannya gitu. Ya, seperti itu. Terus apalagi? Setelah itu bagaimana? Ya, setelah kami masuk ke dalam tubuh-tubuhnya, masuk ke dalam aliran darahnya, masuk ke dalam pikiran-pikirannya, otomatis mereka lupa lupa sebagai manusia, tidak berperi kemanusiaan lagi. Ya iya, orang isinya kamu. Jadi keiblisan nanti. Apapun yang mereka lakukan menurut mereka benar. Itu satu personil itu, satu orang itu berapa kamu? Banyak. Satu orang bisa dimasukin sampai 100. 100 iblis. Iya. Yang menugaskan kamu itu siapa? Kamu pemimpin tertingginya pasukan itu. Ya. Apa kamu yang mengoperasikan semua tentara kamu di bawah, semua di bawah pimpinan kamu, bawah kendali kamu? Iya. Kamu boleh tahu namanya siapa? Untuk apa? Ya untuk ditanya. Untuk disebut kan jadi gampang nanti manggilnya. Biar kita tahu aja. Tidak perlu tahu. Udah, itu nggak apa-apa. Nah, ini kan di sini kita pun kirim pasukan dari sini. Apa nyampe ke sana? Rupanya. Rupanya apa? Rupanya pusatnya dari sini. Enggak juga, banyak pusatnya, bukan cuma dari sini. Dari negeri ini. Terus kenapa kalau pusatnya dari negeri ini? Ya, yang menghalang-halangi pasukan kami.
menghalangi pasukan kamu. Nah kan kamu juga masuk ke tubuh orang. Bagaimana menghalanginya? Kalau berani ya langsung perang sama pasukannya, bukan masuk ke dalam tubuh. Belum saatnya. Nanti misalnya kamu masuk ke tubuh orangnya, dibisik-bisiki, setelah misalnya katakanlah orangnya mati, kamu tinggalin begitu. Ya iya, ngapain? Pindah lagi. Pindah lagi. Itu tentara-tentara itu kalau sudah mati itu kemana? Bawa sama kamu. Iya, rusuk banyak buat kami jadi pasukan kami lagi. Jadi pasukan iblis lagi. Iya, iya, semakin banyak. Jadi kami tidak dirugikan. Jadi kalau Mereka hidup, kami beruntung. Mereka mati, kami pun beruntung. jadi ketika mereka mati, kamu bawa gitu. Terus Jadi udah pasukan banyak, kami. jadi pasukan kamu makin banyak. Bukannya enggak langsung ke tempat penyiksaan. Tidak semua. Tidak semuanya. Berarti kalau gitu kamu juga nggak masuk ke semua tentaranya. Tiap orang kamu masukin anak-anak buah kamu itu. Iya. Kamu tuh membantunya yang di lapangan atau yang di dalam di pemerintahan. Di setiap masing-masing bagian ada yang untuk orang-orang pemerintahannya juga ada. Yang di lapangan juga Di ada. lapangan ada masing-masing. Nah kalau yang di pemerintahan itu bagaimana cara kamu menghasut mereka? Cara kinerjanya bagaimana? Kalau yang di lapangan udah jelas, main bunuh, main siksa, nggak ada kemanusiaan. Tapi untuk yang bagian dalam di pemerintahan itu caranya bagaimana? Kami rusak otaknya, kami rusak pikirannya. Kalau kamu rusak otaknya, kamu rusak pikirannya, mereka nggak akan pintar dong. Justru sama kami dibikin lebih pintar lagi. Sebenarnya itu bukan merusak otak kalau gitu. Kami bikin lebih pintar lagi, lebih jenius lagi, sehingga mereka merasa bahwa sayalah yang paling pintar. Sayalah yang paling bisa menguasai. Dengan secara halus. Sama. Nah, kamu membawahi berapa pasukan, berapa banyak pasukan? Banyak. Ada 2 triliun. 2 triliun. Ini semua. Apa juga dari golongan jin? Termasuk dari golongan jin. Termasuk dari golongan jin. Jadi tugasnya semuanya masuk ke dalam tubuh orang-orang gitu untuk menghasut, untuk membunuh segala macam. Begitu. Ya tidak ada rasa takut lagi. Nah terus yang misalnya yang di luar, katakanlah misalnya ada pasukan gaib datang dari sini, terus ada yang menghadang, itu siapa? Apa juga tentara kamu juga? Yang di mana? Yang di luar, maksudnya enggak di dalam tubuh. Itu beda lagi. Beda lagi, itu bangsa jin kebanyakan. Oh itu bangsa, yang di luar itu bangsa jin. Iya. Jadi bangsa-bangsa golongan kamu iblis itu Iya, kami main dalam. Main di dalam, masuk ke dalam tubuh, mempengaruhi, menghasut gitu. Berarti kalau yang di luar itu bangsa jin semuanya. Iya,
bangsa-bangsa jin. bangsa-bangsa. Itu dari mana? Jin dari mana? Dari seluruh dunia. Yang mereka takluk kepada kami. Termasuk dari apa? Yang kemarin pemuja-pemuja iblis kayak gitu. Seperti itu, dukun-dukun. Dukun-dukun itu terutama yang paling menunjang. Berarti mereka juga sama mengirimkan pasukan-pasukan jin juga gitu. Gitu. Pasukan jin. Nah, itu mereka itu dari mana saja selain dari Israel? Banyak dari seluruh dunia, dari Afrika ada. Turut juga membantu. Pemuja-pemuja iblisnya membantu juga perjuangan Israel gitu. Jadi mereka juga sama mengirimkan pasukan gaib. Iya, sama. Nah, sejauh ini yang kamu tahu, misalnya pasukan gaib dari negeri kami datang ke sana, terus disambut sama pasukan gaib yang di sana. Itu bagaimana keadaan di sana? Sama, terjadi peperangan juga. Ya. Sempat waktu itu kami hampir mau melumpuhkan pasukan dari negeri Anda. Tapi kenapa? Ada suatu kekuatan yang membuat kami lari terkocar kacir. Kabur gitu maksudnya. Ya, cahayanya begitu membuat kami kepanasan. Jadi kalian ketika melihat cahaya itu pada ketakutan. Bukan takut lagi. Energi kami semuanya lemas. Sampai saat ini mereka para dukun-dukun di sana, para pemuja-pemuja di sana masih tetap mereka masih memanggil, masih mengirim terus-terusan. Itu kan kalau misalnya dialog kemarin saya tanya, katanya mereka dibayar. Itu emang benar? Ya, itu urusan mereka. Urusan mereka, tapi kan juga pengen tahu. Ada juga yang mereka tidak bayar karena memang keyakinan mereka. Hanya membantu. Iya, karena memang tradisi mereka. Nah, terus apa rencana kalian? Kan otomatis kalau misalnya orangnya sudah dikuasai sama kalian semua, itu emang rencana kalian setelah perang ini mau diapain? Mau ngapain? Apa hanya ingin membuat Israel itu menguasai Palestina? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini hanyalah bagian kecil. Jadi, bagian kecil dari kebangkitan raja kami. Jadi kamu bilang perang ini bagian kecil, yang bagian besarnya bagaimana? Tunggu saatnya nanti. Tunggu saatnya nanti ketika raja kami sudah bangkit. Dan menguasai seluruh manusia yang ada hidup di dunia ini. Nah, itu juga apa? Kenapa? Kayak di Arab, raja-raja Arab itu kenapa nggak ada? Ya bukan nggak ada, maksudnya nggak seperti terlihat biasa-biasa aja. Bahkan kemarin saya lihat di berita malah di Arab ada pesta musik atau
Kenapa mereka tidak sampai ikut bela sungkawa bahwa tetangganya sama-sama Timur Tengah Ya, dalam keadaan perang? Itu kenapa? itulah bagian dari serangan-serangan kami di dalam. Kami mempengaruhi pemimpin-pemimpinnya supaya tidak ada rasa Rasa empati atau simpati ke negara Palestina. bukan karena ada ikatan sama Israel atau apa gitu, ikatan apa politik perdagangan atau segala macam hubungan diplomatik, bukan karena itu. Mereka itu dengan Amerika. Oh, mereka dengan Amerika. Jadi negara-negara Arab itu dengan Amerika. Mereka kebanyakan jadi kaki tangannya Amerika. Kaki tangannya Amerika. Katanya Amerika juga saya dengar udah mulai apa ya, udah mulai bosan atau apa dengan perangnya Israel sama Palestina. Apa benar itu? Strategi mereka Strategi saja mereka. itu. Strategi mereka supaya negara-negara yang menyerang pasukan Amerika menjadi lengah. Strategi saja. Nah, misalnya kalau misalnya setiap tentara Zionis, tentara Israel itu tidak kalian masuki, tidak kalian susupi itu, apa mereka tetap masih seperti sekarang, kejam, katakanlah sadis, tidak berpikir kemanusiaan? Sama pada dasarnya mereka adalah manusia Ya. yang mempunyai hati, yang mempunyai perasaan. Dan mereka juga mempunyai agama. Mempunyai agama. Orang Israel mempunyai agama. Katanya ateis. Ateis itu bagi mereka sebagian yang sudah disusupi oleh kami. Jadi pusat kalian itu sekarang apa? Bertumpu di Israel atau bagaimana? Iya. Nah ini misalnya ini kan perang Israel antara Palestina. Jadi kan yang sering digembor-gemborkan ada ikatan nanti masuk ke perang dunia ketiga. Apa benar itu? Kita mau tahu. Ya kita ngobrol aja, nggak santai aja. Dengan adanya perang yang saat ini Israel dan Palestina yang terjadi untuk kali ini, semua negara-negara juga akan ikut berperang. Semuanya berarti. Ya, sesuai dengan yang mereka bela. Yang membela Israel ya akan ikut sama dengan Israel. Yang membela Palestina juga akan ikut dengan Palestina. Berarti emang bakal lama perang ini gitu. Ya. Sampai nanti akhirnya manusia di seluruh dunia ini menjadi kacau.
jadi kacau balau. Karena dengan perang juga sebentar lagi perekonomian juga akan hancur, akan berdampak ke kehidupan di seluruh negara. Karena perang ini. Ya, itulah kami, saatnya kami ngambil keuntungan. Ambil keuntungan bagaimana? Keuntungan kamu di mana? Kalau misalnya keadaan negara ekonominya hancur, keuntungan kamu apa? Manusia itu paling gampang dipengaruhi dengan kekurangan, dengan kelaparan, dengan kesusahan. Jadi keuntungan kamu di situ. Nanti kalau misalnya negaranya bangkrut atau ekonominya rusak, orang-orang akan apa? Mencari hal-hal yang dianggap instan atau gampang begitu. Iya, Nah, itu strategi mereka kamu seperti menjadi itu. pengikut-pengikut kami. Mereka akan menuruti sistem yang akan kami berikan. Berarti emang udah apa? Perang ini udah kalian rancang gitu dari sedemikian rupa di zaman Ya, zaman dahulu. Nah, sekarang yang terjadi perang sekarang juga berarti udah kalian setting juga. Ya, betul. Karena tidak lama lagi raja kami akan hadir lagi. Kapan waktunya itu? Tunggu saja saatnya. Tidak lama itu menurut ukuran manusia atau menurut ukuran kamu? Menurut ukuran kami. Menurut ukuran kamu berarti masih lama. Kami harus berpuas-puas dulu sampai seluruh manusia yang ada, yang hidup ini, semuanya tunduk kepada kami, menuruti apa yang kami mau. Jadi kamu hanya bercita-cita untuk sampai kebangkitan raja kamu. Nah, ini juga apa? Menurut kamu soal yang disebut-sebut Imam Mahdi itu kan juga sama. Sudah dijelaskan dalam kitab kami bahwa ada kebangkitan Imam Mahdi ketika raja kamu. Menurut kamu itu bagaimana? Cerita itu bagaimana? Ya, seperti itu. Makanya sebelum raja kami hadir dan sebelum yang Anda sebutkan tadi hadir, kami harus bergerak lebih cepat duluan. Rangkul semuanya lebih banyak. Iya, menjadi pasukan kami. Di golongan sampean gitu. Iya. Jadi intinya di dalam apa perang ini tetap ada ikut campur tangan, ikut campur andilnya bangsa-bangsa kalian, dan juga yang men-setting semua peperangan ini juga bangsa-bangsa kalian dari dalam gitu. Jelas itu. Karena yang namanya manusia itu lebih senang menuruti segala keinginan-keinginannya. Apapun itu.
menurut segala keinginan-keinginannya bagaimana. Berarti kamu ketika membisiki itu bagaimana? Membisiki langsung ke telinga atau membisiki ke hati atau bagaimana? Cara kamu itu bagaimana? Kami masuk ke alam pikirannya. Masuk dalam pikirannya. Setelah itu, Ya, orang kalau sudah masuk ke alam pikirannya, dia akan menyimpannya. Terus nanti disimpannya lagi ke dalam hatinya. termasuk semua gambaran-gambaran dunia Iya, tentang gemerlapnya dunia. Itu pasti senjata kamu yang utama, begitu. seperti itu. Makanya apapun caranya, kalau menurut manusia bagus, pasti dikejarnya. Sekalian tanya. Begitu kan dari segi kamu memasuki setiap pikiran apa manusia. Nah, ada nggak misalnya manusia-manusia itu yang nggak bisa kamu sentuh, nggak bisa kamu masuki, nggak bisa kamu goda, nggak bisa kamu ganggu? Manusia-manusia seperti apa? Mereka dari golongan yang percaya. Dari golongan yang percaya. Kenapa kamu ketakutan? Kayak panglima perang kamu. Percaya itu. Dari golongan orang-orang yang bercahaya, bukan dari golongan orang-orang yang bersandar kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Iya, karena cahaya itu didapatkan dari mereka yang meyakini Tuhannya. Betul-betul yang meyakini Tuhannya. Nah, orang-orang seperti itu nggak bisa kamu masuki, nggak bisa kamu susupi. Yang benar-benar mereka tulus, ikhlas melakukan apapun karena bersandar ke Tuhannya. Cahayanya semakin besar. Bukan apa? Orang-orang yang rajin ibadah, atau kalau misalnya di agama kami rajin sholatnya, puasanya segala macam. Golongan seperti itu masih bisa kami pengaruhi, bisa kami susupi, bisa kami hancurkan. Orang-orang yang seperti itu, yang katakanlah di dunianya misalnya rajin ibadah segala macam, itu masih bisa kamu susupi, masih bisa kamu ganggu. Karena mereka lakukan bukan karena Tuhannya. Lantas karena apa? Kan ibadah itu kan perintah Tuhan. Terus karena apa? Mereka mempunyai keinginan tersendiri. Oh gitu. Jadi ketika melakukan ibadah itu punya keinginan selain Tuhannya gitu. Jadi dengan mudah kamu bisa memasukinya. Itu yang paling senang saya. Jadi kalau untuk yang itu misalnya ada lagi tugasnya, iblis tugasnya untuk yang Ya, itu ada lagi pasukannya untuk bagian yang halus. nah, Dengan ibadahnya menjadi merasa paling benar, merasa paling bagus ibadahnya. Ada lagi. untuk seorang yang ahli ibadah
butuh berapa iblis yang Oh, banyak itu 1.000 bila perlu dikirim ya. 1.000. Iya. Jadi menghasut, memasuk dari berbagai. Semua dari sendi-sendinya, dari pori-porinya semua. Jadi nanti ketika katakanlah mereka beribadah, dari awal ibadah itu tujuannya udah lain. Seperti itu. Kamu membisik-bisiknya seperti itu. Makanya banyak sekarang manusia-manusia yang kelihatannya ibadahnya bagus di mata manusia, tapi sebenarnya dia melakukan itu bukan karena sepenuh Tuhannya, karena kepengen kemuliaan di mata sesamanya. Ya berarti itu kan juga karena kamu gitu. Ya pasukannya ada lagi. Pasukannya ada lagi. Nah, kembali ke perang tadi. Untuk pasukan kamu apa juga sama, ada yang gugur atau ada juga? Nggak ada. Bangsa-bangsa jin banyakan yang gugur. Bangsa-bangsa Kalau jin. kami dijamin sama Tuhan kami juga. Sampai hari kiamat. Iya. Kecuali oleh sang pembawa cahaya itu Kamu takut sama pembawa cahaya itu? sudah miliaran yang dimasukkan ke neraka. Bangsa kamu itu Iya, sama yang membawa cahaya itu. iya. Kalian tahu nggak yang membawa cahaya itu siapa? Kita tahu. Tidak tahu. Memandang cahayanya saja, mata kami terbakar, kulit kami terbakar, tenaga kami habis. Berarti yang selama ini dari golongan gaib bangsa-bangsa kamu itu yang gugur itu semuanya bangsa jin. Ya, bangsa-bangsa jin, siluman, semuanya banyak yang. Di sana juga ada bangsa siluman sama. Ya sama. Dari apa? Siluman dari apa? Kalau misalnya kan di sini misalnya dari keilmuan atau dari apa? Di sana dari apa? Sama manusia-manusia. Manusia-manusia, penyembah-penyembah setan. Kalau mungkin di negeri Anda para dukun-dukun. Di sana juga banyak. Banyak. Termasuk di tanah Arab juga banyak. Lebih banyak lagi. Jadi ketika kamu kan misalnya masuk ke satu orang tentara itu bisa nyampe ratusan. Ya. Dalam satu tubuh bisa mencapai ratusan iblis di dalamnya. Untuk apa? Untuk membuat mereka kuat atau bagaimana? Hanya membisiki supaya tidak ada rasa belas kasihan. Ya, salah satunya itu. Cuman itu, nggak memberikan mereka kekuatan. Tidak. Karena kan tujuan kamu juga nyawa-nyawa ruru mereka gitu. Kami selalu diuntungkan, tidak ada ruginya. Mereka hidup merusak, kami untung. Mereka mati, kami untung. Gitu. Ketika hidup kamu diuntungkan, ketika mereka mati kamu malah lebih untung lagi. Gitu. Jadi bangsa kamu, jadi apa? Bala tentara kamu. Berarti kalau misalnya dari setiap pasukan itu yang di lapangan atau semuanya? Setiap pasukan itu 100 orang kamu masukkan. Ya. Tentara kamu. Ya.
satu personil, satu orang. Ya, suruh masuk sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya. Pokoknya sampai mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kasihan. Tapi kan kalau saya lihat berita, banyak kok mereka yang rasa ketakutan, bahkan kabur dari lapangan. Berarti itu nggak ada golongan sampean di sana. Bukan tidak ada. Nah, terus bagaimana? Itu ada yang menyerang lagi. Ada yang menyerang lagi. Ada yang menyerang lagi, yaitu pasukan-pasukan dari negeri Anda. Ada yang menyerang lagi. Berarti mereka ketika menyerang apa bisa terlihat sama para tentara gitu, sehingga mereka ketakutan. Tidak. Nah, terus kalau misalnya tidak kelihatan, bagaimana mereka ketakutan? Kami keduluan. Maksudnya keduluan kamu masuk ke dalam tubuh tentara itu, atau Bukan. keduluan bagaimana? Ada yang ngambil rusukmanya. Ada yang ngambil rusukmanya. Bukannya yang ngambil rusukma itu kan bangsa kalian. Justru itu perang sekarang membuat kami juga Sama. Kecolongan. iya. Berarti yang pasukan-pasukan datang ke sini selain berperang dengan jin-jin di sana juga sama kayak kalian gitu, ngambil rusukmanya para tentara sehingga mereka lupa atau bagaimana begitu, dibuat oleng. Betul seperti itu. Tadi berapa pasukan kamu? Lebih dari 2 triliun. Lebih dari 2 triliun. Kamu pemimpin tertingginya di situ, di perang itu? Atau masih ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Jadi itu membawahi kamu. Ada lagi. Jadi kamu itu membawahi 2 triliun iblis. Iya. Nah, ini iblis-iblis yang kamu bawa itu mereka diciptakan dari apa? Mungkin kalau misalnya dulu sewaktu zaman pertama diciptakan dari api neraka. Kalau kesininya Diciptakan oleh Anda, bangsa-bangsa manusia. bagaimana bisa begitu? Diciptakan oleh bangsa-bangsa manusia. Melalui perbuatan manusia segala itu. Betul. Jadi ketika manusia melakukan maksiat, perbuatan selain ibadah kepada Allah, itu menciptakan iblis-iblis baru. Iya. Makanya kalian semakin banyak. Iya, kami masuk misalnya 100 mungkin bisa pecah menjadi 1000. Itu Berkembang biak. di dalam dalam sel-sel darahnya. Berarti kalau misalnya manusia itu melakukan suatu keburukan, otomatis akan keluar iblis barunya. Begitu. Iya, seperti itu. 2 triliun pasukan kamu. Itu semua ada di apa? Di tubuh-tubuh tentara itu. Ya, Semuanya. untuk saat ini fokusnya ke tentara-tentara. Fokusnya ke tentara-tentara. Untuk yang bagian di dalam di pemerintahan itu beda lagi. Iya. Kamu hanya membawahi untuk yang di tentara di lapangan gitu. 2 triliun emang tentaranya sebanyak itu? Kami butuh banyak untuk
memasuki setiap manusia-manusia. Kalau misalnya setiap tentara kamu susupkan berapa tadi 100 iblis di dalam satu tentara itu, jumlahnya nggak sebanyak itu. Nah, ini kan misalnya perang ini kan udah kalian setting, tapi juga kalian juga tahu ujungnya perang ini bagaimana. Kalau emang benar kalian setting, Kami supaya dapat pengikut banyak. Iya, karena kami sudah janji dengan Tuhan kami. berarti tentara-tentara Israel itu ketika meninggal itu ada yang jadi apa? Jadi tentara kamu, terus juga ada yang begitu. Ya, ada yang langsung dijemput. Jemput oleh pasukan hitam. Pasukan hitam. Pasukan hitam siapa itu pasukan hitam? Atau malaikat. Oh, malaikat. Jadi ketika meninggal langsung jemput malaikat. Kamu menyebutnya pasukan hitam. Ya. Katanya ada pasukan putih. Pasukan putih itu siapa? Pasukan malaikat. Pasukan malaikat juga sama. Sama. Jadi bedanya kalau misalnya pasukan hitam itu untuk menjemput apa roro tentara yang udah meninggal, yang pasukan putih itu mereka melawan kami. Melawan sampean sama teman-temannya. Ya, melindungi juga orang-orang Palestina, pejuang-pejuang Palestina. Nah, tadi kan saya baca berita juga katanya yang di rumah sakit itu udah diduduki sama tentara Israel. Apa benar itu? Udah dikuasai? Gosip. Gosip. Bohong. Yang benarnya bagaimana? Yang kan dibilang di beritanya bahwa di bawah rumah sakit Indonesia itu ada markasnya tentara Hamas. Betul. Kalau memang markas-markas mereka Hamas memang sudah men-setting mereka di setiap bangunan-bangunan penting pasti ada markasnya mereka. Oh, di setiap bangunan-bangunan penting. Pasti di bawahnya ada. Di bawahnya pasti ada mereka. Berarti benar kan di bawah bangunan itu yang itu juga ada. Berarti kan tujuan kamu itu sebenarnya bukan masalah perangnya. Tujuan kamu itu intinya lebih ke bagaimana caranya untuk mendapatkan pengikut kamu sebanyak-banyaknya, begitu? Iya, supaya mereka menjadi pengikut kami. Karena kami suatu saat di neraka. Nah, ini kalau misalnya pasukan kamu yang masuk ke dalam tubuh tentara itu, misalnya semuanya keluar, itu efeknya bagaimana kepada orangnya, kepada tentaranya itu? Ya, mungkin rasa hatinya, mungkin kemanusiaannya akan muncul. Manusianya akan muncul rasa ibanya, rasa takutnya, biar bagaimanapun mereka punya anak istri juga. Kalau semua yang kamu masukkan ke dalam tentara-tentara itu misalnya dikeluarkan, mereka juga sama punya iba, punya rasa kemanusiaan. Iya,
bisa menyerang ke negaranya sendiri kembali gitu. Maksudnya untuk menghentikan perang. maksudnya ketika kamu dan golongan kamu yang masuk ke dalam tubuh tentara itu keluar, si tentara itu bakal balik menyerang ke negaranya begitu atau bagaimana? Iya, mungkin bisa jadi seperti karena mereka rasa iri, rasa kasihan, belas kasihan. Rasa belas kasihannya ada keluar gitu. Keluar rasa belas kasihan yang ada. Boleh dibuktikan kalau misalnya seperti itu. Misalnya nih saya coba untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam tentara-tentara itu pasukan kamu. Kalau misalnya semuanya keluar, ya misalnya diundang ke sini lah, dikumpulkan di sini semua sama-sama kamu. Apa tentara-tentara itu Tidak semudah itu mengeluarkan kami. tidak semudah itu. Jadi yang mudahnya bagaimana? Ya ini kan contoh saja, misalnya pasukan kamu dikeluarkan dari semua tentara-tentara di situ. Efek ke tentara itu ya bagaimana? Atau mereka kembali pulang atau takut atau bagaimana? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Boleh dicoba. Silakan. Udah kalau gitu saya coba ya. Silakan. Dan sekarang kamu yang ada di sini tidak bisa berkutik. Semua apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu ketahui, apapun kemampuan kamu untuk mencegahnya, mulai saat ini semuanya terkunci, tidak bisa tampil, tidak bisa keluar. Allah. Sekarang kamu perhatikan, coba. Saya mau mengambil semua pasukan kamu yang ada di dalam tubuh-tubuh tentara itu. Yang tadi katanya jumlahnya 2 miliar. Coba kamu semua tembus. Bismillah. Yang percaya semua pasukan iblis yang ada di dalam tubuh-tubuh tentara Israel itu berapapun jumlahnya, semua yang melesat keluar, benteng-benteng yang melapisi, yang menjaganya semua jebol, semuanya keluar sesuai dengan jumlah yang disebutkan Allah. Masuk dalam genggaman Allah, terkumpul semuanya Allah. Bagaimana? Anda itu siapa sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Kisahnya bagaimana pasukan kamu sudah berkumpul di sini? Hah? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah terkumpul semuanya? Oh, dihitung, dicek lagi. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Nah, yang tersisa dimanapun berada, bumi sekalipun. Kenapa saya tidak bisa segera Angkap Allah. Bagaimana? Udah? Ya sudah. Semuanya. Itu kalau misalnya semuanya tentara kamu ada di sini, apa nanti ada yang menggantikan? Tetap ada yang menggantikan. Oh gitu, semua tentara-tentara
yang pernah dimasuki oleh bangsa-bangsa kamu, iblis-iblis kawan kamu semua, menurut Kun Kumayan beserta tubuh jasanya terkunci semua, tidak bisa dimasuki lagi. Apa itu yang akan mencoba masuk ke dalam tubuhnya? Lebur semuanya. Wah, apa itu? Hah? Enggak. Apa? Coba kamu lihat apa? Kenapa cahaya itu? Ya biar bisa bangsa kamu biar bisa nggak masuk lagi. Biar merekanya ya kembali normal seperti manusia biasa. Rasa kasihannya mungkin dibuat puyang linglung juga nggak apa-apa. Cepat lepaskan kami. Hah? Lepaskan. Ya udah dilepaskan. Nanti dilepaskan. Saya lepaskan semuanya, termasuk kamu yang ada di dalam sini. Allah. Sudahlah, bisa nanti mengikat semua. Allah. Kembali ke asal. Api neraka jahanam. Allah. Selamanya kekal di dalam jahanam Allah. Tidak tersebar lagi. Allah. Allah. Aduh. Allah. Allah.